Tim kuasa hukum Yayasan Bina Dharma Palembang memapar ke bukti-bukti yang meyakinkan kalau pemilik yayasan yang membeli aset Universitas Bina Dharma dengan gunakan nama Yayasan Bina Dharma Palembang. Tim kuasa hukum Yayasan Bina Dharma Palembang mapar ke bukti-bukti yang meyakinkan kalau pemilik yayasan yang membeli aset Universitas Bina Dharma dengan gunakan nama Yayasan Bina Dharma Palembang. Hal tersebut dipaparkan langsung di hadapan para awak media di ruang meeting Profesor Haji Zainuddin Ismail, kampus utama Bina Dharma Palembang. Menurut keterangan kuasa hukum Bina Dharma Palembang, Fajri Yusuf, mengungkapkan kalau pemaparan dokumen bukti-bukti tersebut bertujuan untuk balik ke kepercayaan publik terkait kepemilikan kampus Bina Dharma Palembang. Yakni bukti yang dipaparkan diantaranya histori jabatan, kepengurusan, kwitansi pengeluaran duit, pembayaran, serta banggol cek dan akte pembelian yang diterima oleh pemilik awal. Membuka kepada publik apa sih materi-materi bukti-bukti yang kami miliki, supaya publik pertama kali juga dapat melihat kwitansi-kwitansi yang kami tampilkan, buku bonggol cek yang kami miliki dari yayasan dan digunakan untuk media-media pembayaran, kemudian dari form-form pengeluaran uang, kemudian dari kwitansi-kwitansi yang diterima oleh penerima tanah yang asli, itu pemilik tanah yang asal. Nah, tujuan dari press conference ini adalah supaya publik dapat turut mengawal perjalanan perjuangan kami dalam menjaga marwah Universitas QQ Yayasan Bina Dharma. Ditambah ke Fajri, selain itu juru agenda sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Palembang pada Selasa 23 Mei 2023, pihak tergugat menghadirkan saksi notaris bernama Amir Husin yang membuat nota perdamaian, di mana para tergugat tersebut sempat berdamai pada tahun 2021 liwat. Pemeriksaan saksi dari para tergugat 1, 2, 10, 11, 12, saksi yang dihadirkan adalah notaris siapa? Notaris Amir Husin yang membuat akta perdamaian dari para pihak. Para pihak dulu pernah berdamai di tahun 2021 dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan. Akhirnya pemeriksaan dijalankan dan akhirnya ditentukan tersangkanya siapa dan akhirnya berdamai. Para pihak itu dalam akta notaris itu ada 3 poin disepakati, yaitu mengganti kepengurusan yayasan, disepakati oleh para pihak hadir di hadapan notaris, kemudian itu melakukan verifikasi atas aset-aset Yayasan Bina Dharma Palembang yang dibeli menggunakan uang yayasan. Kemudian yang ketiga saling mencabut laporan polisi dan upaya hukum perdata. Kita yakin menang dalam kasus ini? Tentunya kami percaya diri dengan dokumen-dokumen yang ada, namun kalau menang atau tidak itu tergantung majelis hakim yang melakukan pemeriksaan. Tentunya kami rasa dan kami lihat juga majelis hakim adalah susunan majelis hakim yang arif dan bijaksana, dan tentunya melihat aspek-aspek hukum secara formil baik secara perdata maupun secara material dari bukti-bukti kami. Heru Wahyudi, PAL TV.